Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya review pemasangan lagi Duromoto X1 di Honda PCX160. Dan pemasangan seperti biasa di bawah headlamp, tetapi menggunakan bracket terbaru. Jadi kita tetap menggunakan bracket aslinya dia juga, tapi untuk bracket tambahannya kita menggunakan yang lebih presisi dan yang lebih kokoh. Ini untuk hasil pemasangan bracket sementaranya ya. Jadi di bagian belakang di sini kita sediakan klip untuk menopang bracket yang di bagian sini. Terus di bagian depannya nanti di bawah headlamp juga diganti untuk bagian klemnya menggunakan baut ukuran 8 atau 5 mili. Dan untuk bracket tambahan sendiri di sini menggunakan yang tebal ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi lebih presisi dan lebih kokoh dari pencahayaannya. Nah, jadi di bagian klem sini ya, ini diganti menggunakan khusus untuk drat halus supaya lebih kuat untuk pegangan dari bracketnya. Yang tadinya menggunakan kleman yang biasa, yang seperti ini. Ya, jadi ini sebelumnya menggunakan baut drat kasar, tapi pas kita menggunakan pemasangan lampu Duromoto X1, kita ganti untuk klem baut 8 yang drat halus. Untuk penempatan relay set dan drivernya, ini untuk posisi driver Duromoto X1, dan di bawah sini untuk penempatan dari relay set 3 mode yang selalu kita fungsikan untuk cahaya warna putih, warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Dan kebetulan di sini juga ada pemasangan saklar kiri fiction dan juga saklar 2 mode di yang biasa buat di spion kiri, tetapi di sini ada penambahan bracket ya. Jadi supaya jangkauannya itu lebih mudah pemakaiannya. Nah, jadi penambahan bracketnya kita menggunakan bracket lampu yang biasa kita pergunakan untuk Honda Vario 125 atau 150 generasi pertama. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pemakaian pun lebih enak. Jika kita memasangkan di bagian spion sini, maka mentok di bagian sini dan pemakaian pun agak lebih susah ya. Jadi kita buatkan setiap motor itu berbeda-beda di bagian penempatan bracket tambahan khusus untuk saklar 2 modenya. Untuk saklar fiction sendiri selalu kita gunakan yang kualitas original, dan kebetulan di sini memang fungsinya hanya untuk lampu utama, senja, alis, high beam, dan pass beam. Untuk bagian high beamnya seperti biasa kita gabungkan ke bagian yang nyala bersamaan di lampu Duromoto X1 dan juga lampu jauh yang ada di bagian motor. Nah, di sini untuk positif aki selalu kita pasangkan di bagian sini. Makanya untuk pemasangan lampu tembak khusus untuk PCX160 ini harus bongkar full ya bodinya seperti ini, supaya jangkauan pemasangan pun lebih gampang. Kita bongkar full sampai ke bagian depannya. Ini untuk hasil tampak depan dari saklar kiri fiction dan penempatan saklar 2 mode, dan kebetulan sudah ada pemasangan holder handphone seperti ini. Jadi tetap bisa dipergunakan atau dipakai dengan normal tanpa harus merubah dudukan dari spionnya. Nah, kalau kita lihat dari atas untuk pemasangan dari resetnya seperti ini ya. Ini ada soket 2 kabel dari saklar kiri fiction menuju ke relay set untuk memfungsikan input positif menuju ke saklar dan juga yang nyala bersamaan atau lampu jauh di bagian motor dan yang nyala bersamaan di lampu Duromoto X1. Ini yang pasti soket 4 pin menuju ke bagian driver Duromoto X1 dari relay set, dan di sini ada soket 3 pin dari relay set menuju ke saklar 2 mode. Ya, jadi di sini input positif masuk dari sini, kita jumper cabang masuk input positif yang warna hitam. Terus untuk high beam kabel warna merah, low beam kabel warna kuning. Karena kebetulan untuk request low beamnya warna putih, maka kita pasangkan seperti ini. Jika kita ingin merubah, biasanya tinggal merubah posisi spoon dan juga posisi lampunya saja jika menginginkan low beam warna kuning. Dan kebetulan ownernya ada rencana untuk pembuatan proji di kemudian hari, maka di sini sudah saya sediakan soket 2 pin dari saklar kiri fiction untuk lampu proji positif dan juga
lampu jauh atau high beam projinya. Di sini ada terdapat dua kabel ya. Jadi ini untuk low beam positif ya atau lampu utama, dan high beam positif atau lampu jauh. Nah, di sini yang pasti di bagian soket saklar kiri fiction, di sini kita buatkan PNP ya. Ini ada satu soket menuju ke bagian soket kabel body, dan satu lagi menuju ke bagian soket yang ada di headlamp. Untuk hasil pembuatannya atau instalasinya seperti ini masuk ke saklar kiri fictionnya. Oke, nanti akan kita rapikan dulu semuanya di bagian body. Terus akan kita tes seperti biasa untuk pengetesan cahayanya di luar ruangan atau di outdoor, dan sekaligus pengetesan cahaya di saat pas kita membawa motornya atau tes berkendara, dan supaya lampunya pasti tidak getar dan tidak goyang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan di bagian bodi semuanya rapi, kita akan lanjut untuk pengetesan atau hasil output cahayanya. Sebelum kita pengetesan di bagian cahayanya, kita review dulu di bagian pemasangan bracketnya ya. Karena ini masih belum banyak yang tahu untuk konsep bracket terbaru yang kita buatkan, yang lebih presisi dan lebih kokoh karena menggunakan dua penyangga baut bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, untuk pemasangan di motornya hasilnya seperti ini ya. Jadi kita buatkan untuk pegangan bautnya di bagian depan satu, di bagian belakang sini juga satu ya. Ini terlihat bautnya. Jadi menopang dua pegangan antara depan dan juga belakang. Dan yang pasti masih menggunakan bracket bawaan dari Duromoto X1 karena kita buatkan pegangan bautnya itu di bagian atas ya. Ini hasilnya juga tidak terlalu kelihatan banget di bagian sisi kanan atau kirinya ya. Ini kalau kita lihat dari samping. Tetapi cahaya lebih stabil daripada menggunakan bracket versi pertama yang kita custom sendiri. Dan ini sudah keluar lagi versi bracket terbaru, dan yang pasti tidak mentok di bagian spakbornya. Nah, ini untuk hasil pemasangan posisi sebelah kanan, sama menggunakan dua baut juga ya, di bagian depan dan juga bagian belakang. Yang pasti di bagian sini dratnya sudah kita ganti menggunakan drat halus, dan kita menggunakan baut 8 yang stainless tidak mudah karat. Ini hasil pemasangannya, sangat rapi dan juga yang pasti lebih kokoh. Dan ini untuk hasil tampak depannya ya, sangat presisi sekali, jauh dari posisi spakbornya. Kita coba tes di bagian senjanya dulu. Nah, ini hasil senjanya. Ini kebetulan ownernya sudah menggunakan stiker di bagian alis atas dan juga alis bawah. Coba tes untuk lampu utamanya. Ini cahaya lampu utama. Karena memang hasil cahaya itu tidak begitu terang, maka tidak begitu silau di bagian depan. Coba tes untuk low beam warna putih. Oke, ini untuk Duromoto X1 nya di bagian bawah low beam warna putih. Matiin lampu Duromoto. Matiin lampu utama. Coba pas beam. Tahan, lepas. Pas beam lagi. Nah, sangat terang sekali ya. Kita coba langsung tes output hasil cahayanya seperti apa. Nah, ini ya, jadi untuk jangkauannya itu sangat pas sekali untuk pemakaiannya. Kita coba bandingkan dengan cahaya lampu utama. Dan ini untuk hasil cahayanya. Kita coba low beam warna putih. Dan ini untuk hasil cahayanya. Off-kan lampu standar, low beam Duromoto X1, high beam, fast beam. Kita matikan fast beam. Oke, kita coba off-kan lagi, high beam kuning, fast beam. Jadi kalau pas kita nyalakan fast beam, semuanya akan menyala seperti ini ya. Oke, kita coba tes. Kita bawa muter dulu supaya terlihat lampunya itu tidak getar sama sekali.
Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu Duromoto X1 di bawah headlamp di Honda PCX160 pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15 RT 1 RW 2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Ausaris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.